Baik, terima kasih banyak. Dan sebelum kita masuk di renungan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita semua berhati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Siang dan malam, seminggu lamanya, Engkau selalu memelihara kami, menyertai kami, menuntun dan membimbing kami, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Dan ini semua hanya karena anugerah-Mu kepada kami, manusia yang hina dan berdosa ini. Tuhan Yesus, saat ini kami masing-masing pribadi datang sujud di hadapan. Kami mau meminta pengampunan, karena kami sadar kami ini hanya manusia yang hina dan berdosa dari antara semua pendosa yang telah Engkau ciptakan di tengah dunia ini. Kami tidak pantas, tidak layak. Banyak sekali pelanggaran dosa yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu dan belas kasihan. Ampunilah segala kesalahan kami, dan suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon, urapilah bibir lidah kami. Berikanlah kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri, roh kebenaran-Mu, roh kudus, sehingga bisa menjadi pedang bermata dua dan menjadi pelita bagi kami, setiap anak-anak-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung udara, roh segala serangan-serangan yang berasal dari kuasa si jahat, saat ini kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pembentengan-Mu, biarlah tiang api-Mu yang melingkupi kami masing-masing pribadi anak-anak-Mu pada malam hari ini, dan tiang awan-Mu di siang hari, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dari awal ibadah kami hingga selesai. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada ibadah malam hari ini, mari kita kutip bersama dari Injil Yohanes pasal 9, 1 sampai 5. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ke-5. Kalau sudah kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat, Bapak Ibu, dan lebih dahulu saya menyapa Salam Elohim buat panggilan ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan. Salam Elohim buat nabi-nabi Tuhan. Mempelai-mempelai Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dan salam Elohim buat kita ketika pasukan. Dan terlebih salam Elohim buat penonton di live streaming itu kami. Saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Selamat malam, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera. Salam sukacita, salam kasih,
Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah mengerti, sudah menjadi darah daging kita, perkataan kita, setiap perkataan, karena kita sudah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus sampai saat ini. Kalau kita berbicara dari judul yang kita bacakan ini tadi, judulnya adalah Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Ini berbicara secara lahiriah atau secara jasmania yang nyata. Ini benar-benar nyata, bukan dalam perumpamaan. Namun setidaknya nanti kita bisa mempelajarinya apa artinya secara rohani. Berbicara secara jasmani, seseorang yang buta sejak lahir itu mungkin dikatakan cacat ya. Salah satu dari anggota tubuhnya itu tidak lengkap, berarti dia itu, jangankan dia sendiri, tapi kita yang melihatnya pasti akan timbul belas kasihan. Kalau kita bayangkan bagaimana yang dia derita, Bapak Ibu. Nah, mata di sini artinya ini semua yang paling berharga di anggota tubuh yang lain. Tidak bisa melihat apa-apa tanpa mata. Berarti kalau mata itu buta, berarti gelap. Seluruh yang kita lihat semua gelap. Walaupun siang hari, walaupun ada lampu, walaupun terang, tapi semua menurut kita semuanya gelap. Nah, itu secara jasmani. Kita bisa menilai kalau kita membandingkan dengan diri kita sendiri, bahwa seseorang itu pasti mengalami, apalagi yang bersangkutan atau yang sedang mengalami kecacatan tubuh tersebut, Bapak Ibu. Bagaimana jeritan hatinya, bagaimana yang ia rasakan. Hanya kita membayangkan seketika saja, mungkin kita sendiri bisa mengatakan, kalau saya jatuh di pribadi saya, mungkin saya tidak kuat. Nah, itu cara jasmani, Bapak Ibu. Kalau kita pelan-pelan, secara rohani, artinya kita ini tidak buta mata, bisa melihat lubang, mungkin ya, lubang jarum. Ada jarum-jarum yang kecil itu, tapi bisa kita melihat, bahkan ya lebih jelas, apalagi yang lebih daripada itu. Namun terkadang secara rohani hati kita ini buta, artinya dikatakan tidak buta secara jasmani, tapi buta secara rohani. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka tidak buta mata, mereka bisa melihat menurut pengakuan mereka. Tapi mata mereka itu hanya melihat yang ada di depan mata. Tapi yang diinginkan Tuhan, hati mereka buta. Sekalipun pengakuan mereka, ya, mereka tidak buta. Tapi orang lain juga menyaksikan bahwa ya mereka bisa melihat lubang jarum. Tapi di mata Tuhan, hati mereka yang sudah buta. Nah, kadang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan hidup kita masing-masing pribadi, di setiap nafas, setiap saat, dari kita mengaku sebagai orang percaya. Kadang kita memahami cara mani dan menilai segala sesuatu apa yang terlihat di depan mata. Saat ini kita ingatkan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu bagi kita, menurut kita, itu suatu ketidakadilan atau kecacatan, tapi bagi Tuhan itu suatu cara memuliakan namanya. Kita diingatkan saat ini dan dikuatkan dalam berbagai hal. Kita menghadapi cobaan yang ada di dunia ini, bahkan termasuk tubuh kita sendiri, nyawa kita sendiri. Kita yang beriman pasti itu suatu keberuntungan, karena kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, itu suatu kecelakaan, bahkan bisa dikatakan suatu ketidakadilan. Kita tidak terima. Nah, kita diajarkan saat ini, apa yang diajarkan? Seperti ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi,
Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, kadang dari antara murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang percaya juga ada istilah menghakimi tanpa bertanya dan belum mendapatkan jawaban dan sudah menafsirkan dengan semaunya, seolah-olah dia itu terlihat benar daripada yang menderita tersebut. Nah, kita diingatkan di sini Bapak Ibu, di ayat berikutnya, bahwa kita tidak berhak menilai bahwa mungkin karena dosanya atau karena dosa orang tuanya, makanya dia akan menerima akibatnya. Apalagi kalau kita bungkus untuk mencari pembenaran, libatkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa yang ditabur itu yang dituai. Mungkin sudah ditabur kejahatan oleh orang tuanya, makanya dia seperti itu sejak dari kandungan. Nah, kadang kita tidak sadar melakukan hal seperti itu. Saya pribadi kadang, apakah saya ini termasuk yang mengaku percaya? Kita diingatkan bahwa dalam segala hal, walaupun keburukan secara manusia jasmani, itu suatu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan yang dipakai oleh kata-kata seperti ini bisa dikatakan muncul dari pikiran sendiri oleh si jahat adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan atau mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kita mengerti bagaimana jawaban yang sebenarnya. Sedangkan menurut pandangan murid-murid Tuhan Yesus, kalau bukan dia yang berbuat dosa, pasti orang tuanya sendiri yang berbuat dosa. Itu menurut penafsiran mereka secara manusia jasmani. Namun menurut jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara rohani, secara roh, berarti bukan karena dosa dan dosa orang tuanya. Jadi jauh, tidak ada hubungannya sama sekali. Kita diberi petunjuk saat ini bahwa menilai dengan mata jasmani sangat jauh berbeda dengan melihat dengan memakai mata iman atau mata rohani. Kadang kita tanpa terasa sering menghakimi dalam berbagai hal. Mungkin bukan dalam segi atau sisi seperti kecacatan tubuh seseorang, atau mungkin tingkatan jabatannya, atau petani, atau miskin, atau bagaimana. Dengan cara lain, kadang kita menghakimi tanpa terasa. Padahal yang kita tafsirkan itu semuanya, di balik itu ada kehendak Tuhan sebenarnya. Nah, kita diingatkan saat ini, kita juga yang ada di posisi orang yang buta ini sejak lahir. Artinya, kalau orang buta saja, dia tidak bisa melihat, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya, kalau kita bacakan, walaupun dia diancam, berkumpul semua ahli-ahli Taurat yang menjadi pemuka-pemuka agama. Padahal sebelumnya mereka mengetahui si buta ini setiap hari, setiap saat ketemu. Mereka mengenal dia secara nyata. Namun ketika terjadi bagaimana dinyatakan kuasa kemuliaan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu sudah datang pada saat itu. Tapi mereka berpura-pura bahwa mereka secara nyata tidak mengenal dia lagi. Karena kalau mereka mengaku bahwa dia ini yang buta, berarti seakan-akan mereka percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi karena mereka tidak mengakui bahwa Allah sendiri itu Tuhan Yesus sendiri, makanya mereka berpura-pura tidak mengenal. Nah, yang bisa dilihat atau tidak bisa dibohongi secara jasmani karena mereka sering ketemuan. Tapi kalau si jahat memakai manusia, bisa saja dia mengatakan saya tidak mengenal dia. Nah, bagaimana
secara rohani bisa kita kenal, sedangkan yang terlihat saja kita tidak percaya, apalagi Tuhan mengaruniakan kepada kita yang tidak terlihat secara rohani. Nah, kita diingatkan lagi di sini Bapak Ibu. Kita bertanya, sekalipun orang buta ini disingkirkan, dikucilkan, difitnah dan lain-lain, bahkan bisa dijatuhkan hukuman mati, dia tidak pernah akan menyangkal Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita berbicara, orang tuanya pun, ayah ibunya takut karena mereka akan ditolak oleh semua orang, bukan hanya beberapa orang. Jadi bukan hanya lagi ditolak, tapi bisa saja di penjara secara manusia jasmani ini karena mereka berpihak kepada kebenaran, tapi kebenaran itu ketidakbenaran menurut mereka. Jadi itulah cara-cara si jahat kalau memakai manusia di dunia ini. Tentu saja, sekalipun dia buta, tapi imannya tidak tergoyahkan. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita bandingkan, kita sejak lahir tidak buta, bisa melihat, membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita mengatakan. Tapi kalau hati kita buta, hanya demi sesuatu yang ada di dunia ini, kita mengatakan, ya Tuhan, saya terpaksa melakukan ini. Dan itu sudah terjadi, dan saat ini kita diingatkan lagi. Karena di kemudian hari ini banyak lagi yang membuat kita ini benar-benar melihat secara mata jasmani, tapi sesungguhnya buta secara mata rohani. Makanya diingatkan kepada kita, kalau kita yang mengaku percaya, sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi kadang karena hanya sesuatu hal kita menjual Tuhan Yesus itu hanya karena sesuatu yang ada di dunia ini, ada berbagai hal. Ya, apakah kita mengaku seorang yang percaya? Lebih baik kita menjadi buta secara fisik, tapi tidak buta secara rohani. Nah, itu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Bahwa yang pertama, bahwa kita tidak boleh menafsirkan atau menghakimi seseorang. Apa yang dialami oleh seseorang itu suatu kebaikan bagi Tuhan. Sekalipun kita menganggap itu kesalahan, hukuman atau bagaimana, itu tidak ada hak kita. Namun diingatkan kita lagi bahwa segala sesuatu harus kita bertanya dan memiliki jawaban yang pasti dari Tuhan, sehingga apa yang kita katakan itu menjadi berkat. Jadi menjadi kemuliaan nama bagi Tuhan Yesus Kristus kepada seseorang itu, sehingga dinyatakanlah kuasa Tuhan itu di dalam dia. Nah, ayat yang keempat di situ dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita diingatkan lagi di sini, diibaratkan sebagai kita umat manusia, secara manusia jasmani, secara fisik kita bekerja setiap hari, selagi belum tiba malamnya. Nah, kalau sudah malam, kita lagi tidak boleh bekerja, karena kita tidak bisa melihat apa yang harus kita kerjakan, itu berbeda dengan siang. Nah, itulah gambarannya, biar kita bisa lebih dekatkan lagi secara rohani. Apa gambaran siang itu? Artinya, kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa membedakan mana kebenaran, mana kesesatan, mana penipuan, dan mana yang abal-abal, dan banyak sekali lain-lainnya. Sehingga karena itu ibarat siang, kita tidak tersandung. Jadi karena kebenaran firman Tuhan itu yang memberikan kita bisa berjalan, tidak menyeleweng ke kiri ke kanan, sehingga penipuan kita tidak menganggap itu suatu keberuntungan. Apalagi kalau kita mengatakan ini suatu jalan Tuhan untuk memberkati saya. Jadi
Sehingga kita bisa seperti orang yang bekerja di siang hari. Artinya, dalam melakukan segala hal, kita bisa melihat mana buruk dan mana yang baik. Karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Namun ketika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, namun kita seperti orang yang berjalan di malam hari. Artinya, kita sudah tahu itu penipuan, itu kebohongan, malah kita lebih suka cita dan giat melakukannya. Berarti kita tidak buta secara jasmani, tetapi hati kita buta secara rohani. Itu yang diingatkan kalau kita pertanyakan, bandingkan dengan orang buta yang sejak lahir yang tadi. Mungkin kalau secara upah, mungkin kita bandingkan bagaimana dengan perjuangan seorang yang buta sejak lahir dengan kita yang tidak buta, yang mengerti kebenaran. Nah, diteruskan di sini, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ini lagi diibaratkan secara siang hari, berarti semua beraktivitas untuk mencari nafkah secara tubuh jasmani ini. Nah, begitu pula kebenaran firman Tuhan ini yang menerangi kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, ada nafas di dalam tubuh ini, ada roh Allah di dalam tubuh ini. Disitulah kita melakukan apa yang sesuai dengan kemampuan kita, bukan yang lebih dari kemampuan kita, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Sama seperti siang, berarti mungkin seseorang itu dia bekerja, berbeda-beda kerjanya. Artinya, itu gambaran kita, perbedaan pekerjaan itu kita gambarkan talenta kita masing-masing. Selagi ada nafas di tubuh ini, kita gambarkan itu siang hari. Di situ kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki masing-masing pribadi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Artinya talenta itu gambaran mungkin yang seorang mungkin buka toko, yang seorang perkantoran. Nah, itulah gambaran dari talenta. Artinya kita ini semua berbeda-beda. Apa talenta Tuhan kepada kita masing-masing pribadi. Kita semua tidak dijadikan sebagai, ya kamu jadi pendeta, kamu jadi hamba Tuhan dan lain-lain. Tapi ada berbeda-beda. Tapi kita mempergunakannya selagi ada nafas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, aku akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya ketika kita sudah dipanggil kembali kepada Bapa, berarti kita tidak bisa lagi ada kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Tapi diingatkan kita bahwa selagi ada kesempatan ini, masih ada kesempatan secara alam roh. Memang sudah semua terjadi. Dunia ini sudah hancur secara alam roh. Namun secara dunia nyata, kita tidak bisa pastikan kapan saatnya akan terjadi satu persatu. Saya ingatkan bahwa alam nyata, alam roh berbeda. Saya sudah pernah ingatkan bahwa ibarat kalau kita gambarkan bagaimana alam nyata itu dan alam roh seperti di dunia ini. Kalau kita berjalan kaki menempuh 1 kilometer, artinya makan waktu sampai mungkin setengah jam. Nah, kalau kita pakai kereta, berarti hanya mungkin tidak sampai 5 menit. Nah, seperti itu kurang lebih. Artinya di alam roh, kalau kita di dunia ini naik kereta melewati yang 1 kilo itu, berarti di alam roh itu sudah terjadi. Sedangkan baru sampai di dunia nyata ini, artinya kita yang sedang berjalan kaki menempuh jalan yang 1 kilometer itu. Nah, kurang lebih seperti itu aku gambarkan ya, biar kita tidak bingung ya menanggapinya. Dan itu semua tergantung dari kuasa Tuhan. Kita tidak bisa pastikan dan kita tidak bisa tebak-tebak seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada seorang yang buta sejak lahir. Makanya dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini bukan
terang dunia itu seperti matahari atau lampu yang kita lihat saat ini. Hanya gambaran. Artinya terang itu adalah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan sekedar menghafal, membaca, dan mengatakan. Itu tidak menjadi terang. Tapi firman Tuhan yang belajar menjadi pelaku semua sesuai dengan kemampuan. Sehingga itu yang dikatakan menjadi terang. Akulah terang dunia. Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah membawa terang itu. Karena sebelum Tuhan Yesus kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Nah, ketika dia membawa terang, penyelamatan, dan menguatkan kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahwa seorang yang beriman harus bersyukur dalam segala hal. Berarti itu gambaran dari terang. Dan orang yang berjalan dalam terang bisa membedakan mana lubang, mana pohon, dan mana air. Jadi yang tidak berjalan di dalam terang, artinya dia tidak tahu apa yang ada di depan mata, apalagi di sekelilingnya, apalagi 10 meter ke depannya, karena gelap gulita. Kita yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan, walaupun kita sukacita, sama sekali kita tidak akan mengenal apa yang terjadi sekeliling kita, karena terang itu sudah tertutupi, tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, itulah terang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Akulah terang dunia, bukan terang seperti lampu itu kita katakan oh ini Tuhan, dan matahari oh itu Tuhan, itu yang dikatakan. Ini hanya gambar, tapi terang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi segala sesuatu tidak bisa disembunyikan dan tidak ada yang tersembunyi. Kalau di siang hari itu tidak ada yang tersembunyi satupun. Walaupun bagaimanapun kita menyembunyikannya, pasti terlihat semuanya. Begitu pula apa yang kita lakukan. Kalau kita berjalan di dalam terang, berarti karena kebenaran firman Tuhan. Oh ini berbohong, ini menipu, ini menghakimi, memfitnah, dan ini cacian, berarti itulah kita sudah ada berjalan di siang hari. Dan kalau kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukan ini penipu dan terus kita semangat, berarti kita walaupun kita secara jasmani ini berada di siang hari, tapi di mata Tuhan kita sedang berjalan di kegelapan. Nah, inilah gambaran dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil. Artinya kalau seorang yang cacat sejak lahir, dia berani mempertanyakan segala pun, nyawa pun, tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan kalau kita yang mengaku tidak buta secara mata jasmani, semangat, apakah kita juga seperti yang dilakukan oleh seorang yang buta ini? Sekalipun diancam, diusir, ditolak oleh dunia, apakah kita bisa memiliki iman yang dimiliki oleh seorang yang buta ini? Kalau kita berbicara kembali ke belakang, kalau kita mengingat tahun-tahun sebelumnya, berarti mungkin kita rasakan jauh dari iman orang yang buta ini sejak lahir. Baru sedikit dikoncang. Beberapa tahun yang lalu ini sudah semua menyangkal. Dikatakan tidak boleh ini begitu, sudah semua menyangkal. Padahal mengaku tidak buta. Nah, inilah yang kita bayangkan saat ini atau umpamakan di dalam pribadi kita. Saat ini kita diminta masing-masing pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Ampuni saya ini anggap tidak buta, tapi sebenarnya buta secara rohani. Dan saat ini lewat kebenaran firman, Engkau menguatkan kami semua, saya pribadi, bahwa segala sesuatu ada
kehendak-Mu yang dari atas, bukan kehendak saya. Dan kuatkan saya supaya saya bisa siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan mungkin ya saya kurang menjelaskannya, dan biarlah Roh Kudus itu sendiri yang lebih membukakan lagi di dalam hati kita masing-masing, anak-anak Tuhan di mana saja berada, baik secara jasmani dan secara rohani. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Ya, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu, baik yang ada di Zoom dan di live stream YouTube kami saat ini. Dari awal ibadah kami hingga pertengahan, dan sebentar lagi kami akan menutupnya. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami lewat kebenaran firman. Dan ini kami Tuhan Yesus, sama seperti murid-murid. Kami mengaku percaya kepada Engkau dan mengenal kebenaran-Mu. Namun, terkadang tanpa kami sadari, kami menafsirkan secara kehendak kami secara manusia jasmani ini. Dan secara manusia jasmani ini kami melakukan, dan kami tidak sanggup untuk menerima semua keburukan yang bertentangan, yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman menurut hidup di dunia ini. Inilah kami Tuhan Yesus saat ini. Kami mohon ampunilah, berbelas kasihanlah kepada kami dalam melakukan dan menilai segala hal. Terlebih-lebih kami yang mengaku tidak buta mata, tapi sesungguhnya kami sadar lewat kebenaran firman bahwa selama ini kami mengaku yang percaya kepada Engkau. Kami tidak sadar bahwa kami ini sangat buta hati di hadapan. Kami berjalan di dalam kebenaran firman menurut penilaian kami, padahal di hadapan-Mu kami sedang berjalan di dalam kegelapan. Nah, kami hanya mengatakan kebenaran firman, menghafal dan membaca, tapi untuk melakukannya kami tidak siap. Kami mau bersaksi, menjadi saksi bagi-Mu, tapi kami tidak mau pikul salib. Inilah kami Tuhan Yesus. Saat ini kami sadar. Kami memohon pengampunan dari, kami memohon roh kebenaran itulah di dalam hati kami masing-masing anak-anak. Pimpinlah kami sehingga kami benar-benar yang percaya kepada Engkau, seperti seorang yang buta sejak lahir, sekalipun penderitaan, sekalipun nyawa taruhannya, kuatkan kami sehingga kami di dalam diri kami masing-masing anak-anak-Mu termuliakanlah nama-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, penghakiman-Mu sedang terjadi di muka bumi ini, antara kota per kota, dengan 7 cawan murka dan 7 malapetaka, desa per desa, bahkan rumah per rumah dan orang per orang, yang tidak bisa kami prediksi secara manusia jasmani. Engkau mengetahui di mana saja anak-anak-Mu berada di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan. Bentengilah kami dengan tiang api-Mu di malam hari dan tiang awan-Mu di siang hari. Baik di tempat-tempat kami bekerja, di jalan-jalan yang kami tempuh, di rumah-rumah kami, di mana saja kami berada. Engkau mengetahui masing-masing anak-anak-Mu. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi-Mu sangatlah mudah dan mungkin. Sehingga banyak umat-Mu yang bertobat, mencari kebenaran, dan bukan mempertahankan pembenaran di akhir zaman ini. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapa. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, HaMashiach Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkaulah hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya ya tidak ada yang baru yang saya sampaikan, hanya saya ingatkan kembali bahwa kita senantiasa ya berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Karena saat ini ya, tanpa kita sadari, kita dipakai oleh si jahat. Dan yang dia pakai bukan lagi orang lain, tapi seluruh organ-organ tubuh kita ini dia pakai. Dari mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan apalagi hati, pikiran, semua dia kendalikan. Jadi tanpa kita sadari, itulah yang paling utama kita harus wadai. Itu musuh paling utama yang dia pakai, senjata ampuhnya. Dan segala sesuatu kita tidak lagi perlu takut apa yang akan terjadi di muka bumi ini, karena kita sudah mengetahui kita anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu takut yang sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan artinya kita yang sudah ada dalam pasukan, tapi kita yang sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mungkin kita bisa menangkap ya yang aku maksud ini. Artinya bukan grup ini yang menyelamatkan atau menghasilkan iman kita, tapi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada istilah hanya yang ada di grup itu yang dikatakan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan. Jadi siapapun baik di luar grup, berarti itu pelaku firman Tuhan. Kita tidak perlu takut selagi kita merasa bahwa kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi. Kita tidak perlu takut di sebelah kiri, kanan, depan, di belakang apa yang terjadi. Ya, tidak usah kita perlu khawatir karena kita semua sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan banyak cara untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan ada sebagian dari kita ya, kita ada satu pasukan itu yang bisa dikatakan ya menjadi ini ya bagaimana ya, ini juga ya baru ya dalam minggu ini ya. Jadi seakan-akan gini saja seperti ini ya, saya masuk di dalam sebuah perkumpulan itu dan tiba-tiba saya diserang tiba-tiba dengan busur pakai panah, dan itu dari anggota ini, sehingga ya secara jasmani ya memang ada juga ya resikonya secara jasmani ini Bapak Ibu, sehingga satu hari lebih ya aku merasakan secara jasmani ini lemas dan tidur terus karena akibat serangan itu. Dan yang paling
depan adalah ya memang kita dari pasukan inilah. Saya tidak mengatakan siapa dan di mana, yang penting dari kita pasukan ini. Bahkan ya kadang saat ini tadi ya kita sedang bersuka cita, tepuk tangan, memuji-muji Tuhan, padahal roh kita saling serang menyerang. Kenapa? Ya, itu yang tadi. Sama seperti pendapat murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada yang mengatakan karena si buta ini adalah sudah berbuat dosa, dan ada yang mengatakan bukan, tapi karena dosa orang tuanya. Jadi inilah yang kita maksud tadi, padahal sama sekali bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, kadang kita ini ya seperti itu ya, mungkin bisa ditangkap ya maksud aku, sehingga kita ini saling berhadap-hadapan. Dan sekitar ada beberapa ya 5 orang atau 6 orang, 7 orang yang sudah paling berbahaya, tapi saya tidak bisa sebutkan. Dan saya hanya ingatkan, mungkin kalau mungkin ya kalau kita tidak mempergunakan kesempatan selagi ada, ya mungkin itu sangat berbahaya. Jadi kita dari anggota pasukan ini sebenarnya kita menjadi prajurit Kristus. Nah, malah kita ini tanpa sadar entah kenapa ya menjadi prajuritnya si jahat. Kita yang diharapkan Panglima Kristus, malah kita menjadi tanpa sadar menjadi Panglimanya si jahat. Nah, kenapa? Ya saya juga tidak tahu. Yang penting kita sendiri ya mengetahui. Saya sudah katakan tadi bahwa seluruh anggota tubuh kita ini dipakai oleh si jahat. Saya ingatkan bahwa barang kita sendiri bisa dipakai oleh si jahat. Kita taruh di sini tadi, terus kita lupa, kita capek cari-cari, kan mana saya taruh barang ini, biasanya saya taruh di sini. Padahal kita bisa marah-marah sendiri dan bisa membanting-banting ya apa saja di situ, bisa melayang apapun di situ ya. Nah, itulah cara si jahat. Menurut kita itu bukan dosa karena kita tidak bukan kepada orang lain kita lakukan atau tunjukkan, tapi ya sekarang kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan, berperang melawan anggota tubuh kita sendiri, ya memang itu susah. Makanya saya ingatkan bahwa itu yang sering dipakai oleh si jahat saat ini. Bahkan dalam keluarga, masalah yang tidak masuk akal malah di dalam-dalamkan dan dibesar-besarkan. Sebenarnya masalah hanya yang tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal dipermasalahkan, malah bukan hanya dipermasalahkan, malah menjadi akar kepahitan. Sehingga si jahat ya dia bersuka cita karena kita bisa melewati yang lebih berat daripada itu dan kita mengerti bahwa itu kuasa dari si jahat. Padahal ini menurut kita bukan, karena kita sepelekan dan dia banyak memakai cara-cara licik seperti ini saat ini Bapak Ibu. Dan kita anak-anak Tuhan harus berdoa dan berjaga. Mungkin itu saja ya yang aku sampaikan. Dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan ya, shalom ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan, baik itu mereka yang menonton langsung di luar ya melalui YouTube. Aku menambahkan sedikit saja ya. Tidak lama lagi ya, Paus Leo yang ada di Vatikan itu akan pindah alam, menyusul Paus Prancis ya. Dan sebagai penanda bahwa Vatikan atau Babel zaman now mulai runtuh. Terus nanti akan digantikan paus yang berikutnya sampai ke 4 atau ke 5 ya. Itu nanti akan mulai pada ketakutan. Karena paus yang selanjutnya, yang ketiga, keempat itu nanti akan pindah alam juga. Jadi sampai ke 4 atau 5 itu
mulai pada berhenti nanti karena takut kok diganti pausnya kok masih saja pindah alam seperti itu. Terus kedepannya akan banyak sekali pembuangan bayi ya dari hubungan gelap. Kalau kalian itu peka ya, kenapa kok didirikan atau dibuat gedung olahraga ini loh apa padel, kalau kalian tahu itu adalah tempat untuk berselingkuh terus berlanjut ke hotel. Jadi orang yang main padel, olahraga padel itu banyak yang berselingkuh dan akhirnya berlanjut ke tempat hotel-hotel seperti itu. Makanya banyak sekali hubungan gelap oleh karena olahraga padel, dan pada akhirnya banyak bayi-bayi hasil dari hubungan gelap dan dibuang, bahkan ada yang dititipkan, ada yang diperjualbelikan. Mereka berkamuflase, istilahnya menitipkan di tempat-tempat, tapi pada akhirnya akan dijual. Bayi-bayi itu akan dijual atau untuk makanan mereka untuk dijadikan sup atau apa itu. Pokoknya seperti itu. Terus pemuka-pemuka agama itu akan diganti oleh robot. Entah itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik maupun dari Islam. Entah itu kiai, ustadz, pendeta, romo, biksu, itu semua akan beralih ke robot. Semuanya akan diganti oleh robot. Jadi mereka yang punya gelar teologi atau filsafat atau segala macam ahli kitab, ahli Taurat tidak akan berguna lagi karena akan digantikan oleh robot. Yang berkomentar atau berkhotbah itu semua robot nantinya. Seperti itu. Dan kalau kalian nanti melihat banyak wabah atau virus, anak-anak dunia akan pada terjebak ke sana semuanya. Karena mereka masih menggantungkan obat-obatan atau vaksin. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang menyadarinya, mereka tidak akan terjebak. Mereka akan keluar dari sistem dunia, sistem antikristus. Mereka akan cari tempat yang aman atau pengungsian. Tapi bagi mereka yang sudah terikat dengan sistem antikristus atau sistem dajjal yang dibilang barcode, kiris, terus pakai retina mata dan segala macam scan segala macam wajah, itu mereka akan terjebak di celaka yang kedua ini, yaitu wabah penyakit yang selanjutnya setelah COVID seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak terjebak, mereka akan cari tempat yang aman, tempat pengungsian, karena semuanya akan digiring. Mereka akan dipersempit ruang geraknya. Kalau tidak memakai vaksin, ya mereka tidak akan melanjutkan atau bekerja lagi. Seperti itu. Sampai seterusnya, sampai mereka tergenosida. Jadi ya itu pilihan masing-masing ya. Mau percaya atau tidak, atau mau tetap tinggal di kota atau tidak, ya itu terserah kalian ya. Yang terpenting kalau sudah mulai terhimpit atau kepepet ya, itu ya menghindar atau keluar dari sistem atau mengungsi. Kan nanti akan digiring. Semuanya akan diperiksa ya, rumah demi rumah atau di sensus ya, yang tidak memakai vaksin, tidak memakai ini, supaya bantuannya itu keluar, bantuannya itu cair ya, seperti itu. Jadi ya, kalian sendiri yang menentukan apakah harus mengungsi atau masih tinggal di kota sampai kalian itu benar-benar tidak bisa bergerak. Mereka itu sudah memerintah untuk sampai ke desa, sampai ke pelosok-pelosok juga, supaya yang tidak pakai vaksin atau yang belum pakai vaksin akan didata sama mereka. Makanya pintar-pintarlah kalian, jangan sampai kalian itu terjebak. Itu kan hanyalah jebakan dari mereka
belajarlah dari COVID kemarin, yang virusnya itu tidak ada, tapi mereka ingin memiskinkan rakyatnya. Jadi pemerintah itu ingin rakyatnya semakin miskin. Kan pakai tes apa namanya itu, yang disodok apa hidungnya itu loh. Ya itu kan kalian harus mengeluarkan uang yang banyak. Itu kan sama saja untuk membuat kalian itu semakin miskin dengan mengeluarkan banyak uang, dengan mengeluarkan uang untuk membeli sertifikat juga. Tidak bisa pergi kalau kalian tidak apa namanya disodok atau dicolok itu loh, pakai kayak cotton bud itu loh, terus diperiksa segala macam. Nah itu kalau kalian tidak pintar kalian akan terjebak. Kalau anak-anak dunia pasti sudah terjebak, tapi bagi anak-anak Tuhan ya pasti bisa mengetahuinya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kalian, kalian terjebak atau tidak. Kan berpeluang ya kalau kalian bepergian, apalagi kalau kalian memakai barcode sama QRIS, itu pasti akan berkaitan dengan vaksin, entah itu lewat pesawat, kereta api, pokoknya tiket yang menggunakan barcode sama QRIS, terus kapal juga, itu semuanya mulai diberlakukan vaksin ya. Kalau misalnya mau naik kapal atau naik pesawat, naik kereta api, apalagi kalau dari luar negeri masuk ke Indonesia ya, itu akan diperketat nantinya. Jadi berhati-hatilah. Terus di mana-mana akan terjadi bencana alam. Ya entah itu Australia, entah itu di Eropa, di Amerika, di Asia sendiri, di Afrika, semuanya akan menyebar. Murka Tuhan itu akan menelusuri ya, kota per kota, negara per negara. Mana yang harus diukur, mana yang harus dimurkai oleh Tuhan. Jadi adil, semuanya itu kena semuanya. Tidak ada yang tidak terkena. Jadi semuanya dipukul rata. Ada yang kotanya hilang, ada yang pulaunya hilang, tidak ada di peta dunia lagi. Tidak ada lagi kota itu atau negara itu atau pulau itu tiba-tiba hilang. Entah hilang dari bencana alam seperti letusan gunung berapi atau gunung yang tidak aktif jadi meletus, terus pergeseran tanah, bahkan tsunami itu bisa membuat satu kota, dua kota itu hilang atau rata tanah. Jadi satu kota itu full rata tanah, beberapa kota itu hilang tiba-tiba. Jadi seperti siluman ya, padahal kota itu ada, tiba-tiba ada bencana muncul, itu langsung hilang seperti siluman, hilang begitu saja tanpa ada kabar, tanpa ada sebab akibat, langsung tiba-tiba hilang. Sampai orang-orang di dalamnya itu belum sempat bertobat, itu langsung hilang kota itu, tiba-tiba saja. Makanya kalau sampai belum sempat bertobat ya sudah langsung neraka itu tempatnya, api kekekalan, seperti itu. Ini tidak menakut-nakuti ya, tapi memang ke depan itu akan terjadi seperti ini. Ya mau disadari atau tidak ya, itu kembali lagi ke hati nurani kalian. Kan yang menyelamatkan kalian itu ya iman kalian sendiri ya. Seperti itu. Keputusan kalian bertobat atau tidak itu ya kembali lagi ke hati kalian masing-masing. Tidak ada yang memaksakan ya. Namanya bertobat itu kan dari hati, dari nurani sendiri, dari kesadaran diri sendiri. Tidak bertobat kok ngajak satu keluarga, satu kampung atau satu kota, kan tidak. Jadi kesadaran diri sendiri. Yang bertobat ya akan selamat. Yang tidak mau bertobat ya sudah hilang begitu saja. Tiba-tiba saja hilang lenyap rata tanah. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang korupsi, tiba-tiba saja hilang. Rumah-rumah artis kebakaran, apartemen kebakaran, hotel, semuanya kebakaran, dilahap api. Mall juga dilahap api. Tiba-tiba saja asik berbelanja di dalam mall, tiba-tiba kebakaran, tidak bisa keluar. Ya karena sudah waktunya semua yang menikmati dunia ini akan di bumi hanguskan. Seperti itu. Mungkin itu saja ya tambahan dariku. Bisa dilanjutkan di ruang kesaksian.
Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Aku Iya, baik. Terima kasih banyak. Dan biar aku tanggapi sedikit. Ya, memang kita semua manusia di dunia ini ya tanpa membeda-bedakan ya agama, suku, bahasa, warna kulit dan lain-lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa membeda-bedakan. Namun itu hak kita. Tapi untuk mencari kebenaran, ya mungkin ada juga berbeda-beda pendapat. Nah, istilah yang buta tadi, kalau si buta tadi sejak lahir, walaupun dia ada di siang hari, semuanya terlihat gelap bagi dia. Nah, begitu pula kalau uh, yang ada di siang hari. Jadi bisa melihat semuanya. Nah, itulah perbedaan. Nah, istilah role leluhur, ya mungkin ya maaf ya mungkin kalau role leluhur itu. Nah, setidaknya role leluhur itu pasti lewat mimpi, lewat mimpi. Bukan sebenarnya penglihatan pasti uh, akan terkoneksi bahwa itu role leluhur. Namun, nah ini yang saya katakan tadi, mungkin kita tidak bisa membeda-bedakan sesama, tapi yang kita bedakan itu kebenaran. Nah, kalau dalam satu keluarga saja, antara seorang bapak dan kita sama-sama lebih dekat sebenarnya dari orang-orang sekeliling kita. Kita yang lebih dekat. Dan sama-sama mengaku punya Tuhan. Namun, ada perbedaan pendapat. Nah, apalagi kalau dikatakan mungkin orang lain. Nah, apalagi kalau memang kadang ada seseorang yang mengatakan bahwa masuk surga itu kan ya di situ misalnya di situ nanti seperti kebahagiaan dunia ini kita punya pacar dan lain-lain. Nah, sementara kita yang tidak tahu menahu kita akan percaya bahwa di surga itu adalah kerjanya mungkin berpacaran. Nah, sebenarnya yang sudah tahu menahu secara alam roh bahwa yang dianggap surga itu adalah sebenarnya sesungguhnya neraka, karena di surga itu tidak ada istilah orang berpacaran misalnya ya. Jadi ya mungkin ya itulah cara-cara kita manusia di dunia ini sedang dalam proses ujian dan dia bisa memakai siapa saja dan seakan-akan yang kita percaya itu berasal dari Tuhan. Nah, ini yang susah saya gambarkan kepada Bucan dan kita semua ya. Ini yang saya susah gambarkan sebenarnya. Nah, karena setiap ada itu roh-roh, ada roh-roh leluhur, setiap mungkin ya setiap perkampungan itu ada berbeda-beda. Mungkin di roh leluhur cara memujanya atau bagaimana ya saya pun tidak tahu karena saya juga tidak perlu ya anggap itu karena sendiri sudah membatasi bahwa orang mati orang hidup sudah ada cara pemisah. Nah, kalau saya bukan saya percaya orang berkata berarti mungkin misalnya ya mungkin susah mengatakan apakah saya dalam beriman. Yang aku maksud tadi ya seperti itu. Kalau seseorang ya meyakini akan hal-hal seperti itu ya ada berbeda, tapi ya menurut saya ya kita sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang aku katakan tadi, jangan sampai perlindungan Tuhan kita menganggap bahwa itu berasal dari dunia. Dan jangan yang berasal dari dunia kita menganggap itu dari Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu.
Seperti itu ya, bisa saya jelaskan bagaimana untuk mendapatkannya. Secara manusia dunia ini kita menganggap bahwa uang itu segalanya. Nah, sementara secara ini uang itu sampah. Nah, ada perbedaan. Kalau di dunia itu suatu cara Tuhan itu ya itu salah. Jadi kita saat ini sudah di dalam perlindungan Tuhan. Jadi kalau dikatakan begini begitu, mungkin itu berasal dari ini berasal dari roh itu, ya saya tidak tahu. Yang aku tahu, kita semua anak-anak Tuhan sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan jangan sampai kita percaya bahwa kalau dikatakan, oh ini karena saya sudah memberi jid ini, nah, makanya itu perlindungan. Seakan-akan itu lebih besar kuasanya. Atau ya ini roh-roh leluhur. Nah, ini yang berbahaya. Ketika kita digoncang seperti itu, sementara kita sudah percaya bahwa sudah ada kita di dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu digoncang. Dan yang digoncang itu, ya kalau Tuhan Yesus sendiri, Yudas sendiri yang bersama-sama ikut kepada Tuhan Yesus, akan terjadi hal seperti itu. Apalagi kepada orang yang hanya kita kenal di dalam rumah tangga kita sendiri, ya belum tentu kita bisa sependapat dan seiman. Apalagi kalau orang lain, mungkin ya lama-lama nanti bisa dikatakan ya ini Allah yang sebenarnya. Jadi yang dia lihat itu saya tidak berani katakan apakah benar bahwa roh leluhur. Tapi saat ini yang penting kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan mau menurut dia itu roh leluhur dan mau bukan percaya, ya itu terserah. Yang penting yang saya katakan saat ini kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan walaupun manusia berkata itu ada jimatmu, ada pelindungmu, ada dan berasal dari sini dari sana, ya tergantung kita masing-masing percaya atau tidak. Yang penting kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Apakah percaya kepada Tuhan atau kepada orang lain yang mengatakan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari kekuatan yang dipuja-puja oleh orang tua atau bagaimana. Nah, seperti itu saja Bucap. Dan saya katakan ya, kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak mudah tergoyang ketika dikatakan seperti itu. Biarkan saja. Karena kita sudah tahu bahwa itu semua kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun dia bilang ke kita begini begitu, ya kita tidak percaya. Karena ya mungkin ada perbedaan pendapat sedikit ya. Ada perbedaan pendapat. Apalagi kalau memang neraka bagi kita, mungkin di agama yang satu itu surga. Nah, semua ada perbedaan pendapat. Kalau di agama yang satu mungkin ada istilah di surga itu kawin-kawin. Mungkin walaupun dia paksakan menurut kita ya. Kalau kita mencari kebenaran mungkin itu berbeda dengan kita. Namun kita tidak berhak menghakimi. Tapi ya cukup kita ya dengan Tuhan bahwa itu ya menurut saya tidak benar. Kalau kita saling mempertahankan, akhirnya ujung-ujungnya bisa bertengkar dan ujung-ujungnya penjara. Karena perbedaan pendapat. Tapi itu tergantung dari iman Bucan. Apakah percaya dengan kata atau kuasa Tuhan. Terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan dari Pangeran, disilakan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pada intinya ya, manusia yang sudah meninggal itu jangan lagi diingat atau didoakan. Mereka kan sudah beda dimensi. Tugas mereka di dunia, di bumi kan sudah selesai. Sedangkan kalian yang masih hidup, kalian saja masih bingung dengan tugas kalian di bumi itu apa. Ngapain ya kita masih hidup ya? Tugas kita itu apa sebenarnya? Kan masih bingung ya, orang yang berada di dunia ini masih bingung tugasnya seperti apa. Sedangkan mereka yang sudah meninggal atau pindah alam itu kan selesai tugasnya. Sudah ya katakanlah sudah berbeda alamnya.
berbeda dimensinya. Makanya jangan mendoakan orang yang sudah meninggal. Lah mereka sudah selesai, sedangkan kalian kan belum tentu diselamatkan. Kalian masih butuh keselamatan. Kalian masih dikasih waktu untuk bertobat. Kalau kalian peka ya, kenapa kok orang baik itu pasti meninggalnya cepat? Ya karena tugas mereka sudah selesai. Kalau orang jahat, orang yang suka menjahati, menyakiti, pasti hidupnya sedikit lama. Karena mereka diberi waktu untuk bertobat. Kalau mereka diberi waktu saja tidak mau bertobat, ya sudah. Ketika pindah alam ya, mereka langsung ke neraka. Seperti itu. Beda cerita dengan orang yang baik. Orang yang baik itu kan, apa istilahnya, semuanya kan terlepas ya dari dunia ini. Sehingga ya, kalau meninggal itu biasanya tidak wajar. Katakanlah sedang berdoa, sedang bersujud, sedang sholat, sedang duduk, pokoknya istilahnya sedang mau melakukan ibadah, katakanlah seperti itu, sedang mau melakukan berdoa, atau sedang berdoa itu berlangsung, tiba-tiba orang yang baik itu pasti akan pindah alamnya tidak seperti orang-orang pada umumnya, misalnya jantungan, stroke, banyak penyakit, nah seperti itu. Nah, orang yang jahat ini biasanya kematiannya itu tidak lazim, tidak apa namanya, istilahnya dilihat itu oleh orang itu tahu. Biasanya sakitnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berakar-akar biasanya. Misalnya stroke sampai 3 tahun, 4 tahun, atau penyakit gula katakanlah. Pokoknya ada rentetan yang tubuhnya itu kalah biasanya, tersedot, atau tubuh jasmaninya itu akan mengelupas atau terkuras, seperti itu. Seperti diabetes, kakinya membusuk atau tangannya membusuk. Nah itu kan karena ya kelakuannya, makanannya tidak teratur, atau mungkin orangnya suka jajan sembarangan, makan apa aja dimakan, belum ditambah kelakuannya, terus apa namanya kayak stroke juga, saluran apa namanya, sistem sarafnya kena ya. Kalau stroke itu ya mungkin masa mudanya itu nakal, sering gonta-ganti pasangan kan, jantung itu kan tidak kuat memompa darah, peredaran darah. Akibatnya ya sarafnya kena, seperti itu, jantungan, seperti itu. Terus kena HIV, kena AIDS. Nah itu kan biasanya kalau orang suka jajan itu matinya akan seperti itu, kematiannya pasti badannya akan kurus, semuanya tinggal tulang, seperti itu. Terus bibirnya atau di dalam apa namanya kakinya atau selangkangannya itu banyak bisul-bisul atau merah-merah. Nah itu berarti masa mudanya itu sering gonta-ganti pasangan, seperti itu. Pokoknya badannya itu kurus kering, seperti tidak terawat. Rambutnya, mukanya seperti orang depresi, seperti itu. Makanya orang yang masih hidup, selama dia masih hidup, masih punya kesempatan bertobat, ya bertobat. Tuhan sudah memberi waktu untuk bertobat. Tahu kalau Tuhan itu kan maha sabar ya, maha penyayang, maha sabar. Sudah diberi waktu untuk bertobat. Nggak mau bertobat ya sudah. Ketika pindah alam ya langsung neraka, seperti itu. Padahal Tuhan itu sabar sekali loh, sangat sabar ya. Jadi ketika melihat, oh ini aku beri waktu 1 tahun, 2 tahun mau bertobat, tidak. Kalau ada kesadaran ya bertobat, kalau enggak ya sudah diambil nyawanya, seperti itu ya, karena sudah dalam masa transisi ya, antara pindah alam, bertobat, atau masuk neraka. Itu kan pilihan manusia itu sendiri. Tuhan itu kan hanya memberi waktu saja. Ini loh aku beri waktu, namanya saja kan maha pengasih, maha sabar. Itu kan ngasih terus waktu untuk manusia itu bertobat. Nah ketika waktunya habis ya sudah selesai. Istilahnya manusia itu diberi toleransi waktu sangat panjang loh oleh Tuhan, tapi manusianya nggak sadar-sadar. Ya sudah,
kejahatannya malah semakin menjadi-jadi, ya diserahkanlah kepada alam, untuk alam yang memprosesnya. Entah itu bencana, kena tanah bergerak, oleh gunung meletus ya, kena lahar api yang panas. Nah itu ya oleh akibat manusia nggak mau bertobat. Sudah tahu menyembah patung, menyembah berhala itu kan membuat Allah itu cemburu. Masih saja dilakukan. Gunung meletus, tiba-tiba ya hangus, terbakar, gosong katakanlah. Ya sudah, itu karena mereka tidak mau bertobat, menyangkal terus, suruh tidak boleh membuat patung, menyerupai apapun ya masih saja menyembahnya. Masih saja di dalam rumah ada patungnya. Ketika gunung meletus jadi gosong, dilahap api ya sudah, ya karena kebebalannya menyangkal kebenaran firman Tuhan terus disangkal terus, ya sudah, padahal sudah diberi waktu, akhirnya ya pindah alam seperti itu. Makanya orang yang masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bertobat, ya bertobatlah, jangan sampai waktu yang diberikan oleh Tuhan itu disia-siakan saja, seperti itu. Semuanya ini sedang berperang ya, pasukan putih dengan pasukan hitam itu sedang berperang. Makanya banyak yang efeknya kalah itu akan mati mendadak, mati sia-sia katakanlah seperti itu. Karena berperang, pasukan putih itu sedang berperang ke pasukan hitam. Jadi yang kalah efeknya, makanya orang-orang yang terkenal yang tiba-tiba mati mendadak, berarti mereka dipakai oleh si jahat untuk penyesatan, untuk genosida segala macam, tiba-tiba yang mati mendadak. Karena tubuhnya tidak kuat. Pasukan hitam itu ketika memakai tubuh manusia di dimensi roh dan kebenaran kalah dengan pasukan putih, ya efeknya akan meninggal, akan pindah alam. Seperti itu. Makanya ketika manusia sudah pindah alam, ya jangan didoakan. Karena sudah berbeda frekuensi, beda dunia. Mendingan kalian mendoakan orang-orang yang masih hidup, saudara kalian yang masih hidup, diri kalian yang masih hidup. Berdoalah untuk diri kalian dan orang-orang yang masih hidup. Karena orang-orang yang masih hidup ini belum tentu diselamatkan. Kan ada yang tersesat, ada yang bebal, ada yang angkuh, ada yang masih abu nawas. Kan masih butuh keselamatan. Masih mencari keselamatan. Masih mencari jalan keselamatan. Seperti itu. Nah, orang yang sudah meninggal itu sudah berbeda frekuensi. Justru mereka yang sudah meninggal itu tahu kalian yang masih hidup di dunia. Karena mereka sudah dahulu di alam sana, mereka itu hanya melihat kalian yang masih hidup ini. Tapi kalau kalian masih hidup, tidak bisa melihat mereka yang sudah meninggal. Seperti itu. Karena mereka sudah selesai. Istilahnya, kalau kalian sekolah, itu kan menerima rapot ya. Mereka sudah menerima rapot karena sudah selesai ujian. Ujian kehidupannya sudah selesai. Makanya mereka menerima rapot kematian, mengalami kematian. Nah, kalau kalian kan belum menerima rapot, masa mendoakan mereka yang sudah meninggal, kan lucu ya namanya ya. Kalian saja belum tahu nilai kalian ada merahnya atau hitamnya, kan kalian belum tahu. Kok bisa-bisanya mendoakan yang sudah meninggal? Rapot kalian saja belum jelas ada nilai merahnya atau tidak. Kok bisa-bisanya, kok berani-beraninya mendoakan orang yang sudah meninggal? Itu kan lucu ya, suatu kekonyolan. Padahal orang yang sudah meninggal, itu sudah terima rapot. Ujian di dunianya itu sudah selesai. Seperti itu. Sedangkan kalian, ujiannya belum tahu nilai rapotnya itu ada merah atau tidaknya. Kok berani-beraninya mendoakan orang yang sudah mati? Itu kan suatu kekonyolan namanya. Sedangkan mereka yang sudah meninggal, itu sudah lepas tugas. Tugasnya sudah selesai di dunia. Seperti itu. Nah, kalian yang masih hidup, kalian masih mencari keselamatan.
masih mencari jalan, masih mencari tugas kalian itu di bumi itu mau ngapain, mau jadi apa, mau jadi pelaku firman kah, mau menjadi penjahat kah, mau menjadi pencuri kah, mau jadi tukang abu nawas selamanya kah, itu kan kembali kepada kalian, seperti itu. Jadi ya, kalau kalian masih berpikiran tentang antara orang hidup dan orang mati, ya aku kembalikan lagi kepada kalian. Kalian mau menjadi orang mati atau mau menjadi orang yang masih hidup? Kalau kalian masih mau menjadi orang hidup, ya pertahankan iman kalian. Apa yang harus kalian lakukan, misalnya pertobatan, minta pengampunan dari Tuhan, kan kalian masih hidup, masih bisa berdoa, masih bisa mengucapkan rasa syukur. Ya disyukuri masih hidup. Sedangkan mereka yang sudah meninggal itu tidak bisa bertobat. Ya selama hidup itu diberi kesempatan ya bertobat, tapi ketika sudah selesai, sudah meninggal, ya nggak ada pertobatan lagi di dunia kematian. Seperti itu. Ya sia-sia saja. Makanya selama masih hidup, carilah kebenaran itu, carilah jalan yang membuat kalian itu terselamatkan. Kan Tuhan Yesus berkata ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya sudah, peganglah itu selama kalian masih hidup. Jangan sampai sudah meninggal, sudah pindah alam menyesal, sampai di sana tidak bisa bertobat, ya sudah, tinggal surga dan neraka. Ya kalau kalian dihidupkan kembali, kalau tidak, permasalahannya kan di situ. Yang dihidupkan kembali itu yang termasuk 144.000. Kalian termasuk atau tidak? Masalahnya di situ itu. Kalau kalian termasuk 144, ya tanda yang pertama ya kalian punya materi ilahi. Tanda kedua punya cahaya, punya aura tubuh, cahaya nur, cahaya nurani hati, bersaksi. Ya kan 144.000, masa ya kalian termasuk dalam itu hanya diam, tidak bersaksi. Bagaimana mereka yang di luar 144.000 itu tahu bahwa kalian itu termasuk di dalamnya? Ya kalian harus bersaksi, kalian harus memunculkan cahaya, kalian harus punya materi ilahi, seperti itu. Makanya 144.000 yang meninggal akan dibangkitkan lagi. Seperti itu. Itu ya kisi-kisinya ya.